Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Randi Anggriawan, selaku dosen pengampu untuk bidang studi pemrograman 1. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkah yang akan saya tempuh dari tugas kedua, mulai dari pengenalan DLP7, input output DLP7, struktur dasar program, percabangan, sampai dengan prosedur. Baik, kalau begitu langsung saja kita buka aplikasinya. Baik, selamat datang di aplikasi DLP7. Ini merupakan form template mid semester tahun ajaran 2021. Baik, langsung saja kita buka satu persatu, mulai dari tugas 2 mengantar DLV, tugas 3 input output, tugas 4 struktur data pemrograman, tugas 5 percabangan, tugas 6 percabangan 2, kemudian tugas 7 prosedur. Kita mulai dari tugas 2 dulu. Berhubung karena aplikasinya tidak mau terbuka dari form 2, itu tidak bisa digabung, maka saya akan buka satu persatu untuk aplikasinya saja. Nanti titik tutup dulu ini. Kita buka tugas 2 nya. Baik, tunggu loading dulu. Oke, sudah muncul. Nah, di tugas 2 ini menjelaskan tentang bagaimana kita membuat suatu form pendaftaran, baik itu pendaftaran mahasiswa ataupun pendaftaran yang lain. Kita run dulu untuk mengetahui bagaimana jalannya program tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kita masukkan nama, contoh saja ya. Saya saja. Kemudian alamat lengkap. Lagi agama Islam, kemudian checklist untuk hobi olahraga, kemudian dikirim seperti itu. Jadi ini adalah dasar untuk tugas kedua. Yang warna biru ini kita close dulu. Warna biru yang tadi itu untuk menu yang ini jika kita ingin mengunduh. Untuk scriptnya ada di sini. Kira sekian atas tugas 2 nya, cukup simpel. Kita ke tugas 3. Kita no saja. Tugas 3. Tugas 3 ini menjelaskan tentang input output suatu program. Ini sudah terbuka untuk fiturnya. Jadi ini adalah perkembangan dari form pendaftaran tadi. Di tugas ketiga ini terdapat yang muncul cuma satu form, tapi sebenarnya sudah banyak form yang ada di sini. Ada itu form pendaftaran yang tadi, kemudian form karya seni, kemudian fitur tambahan juga ada. Jadi untuk langkah-langkahnya ini cukup simpel saja. Kita membuat satu form baru seperti ini, kemudian kita masukkan langsung ke form utama atau form 2 ini seperti itu. Ini exit, kita jalankan dulu programnya. Fitur, kemudian kita klik form pendaftaran. Nah, akan muncul seperti tadi. Ini adalah tugas kedua. Kita close, kemudian di bawahnya form karya seni. Nah, kita tulis dulu nama kita. Sekian saja. Lengkap. Kampus. Oke. Kemudian judul perkembangan informasi. Kemudian kita kirim. Nah, di sini akan masuk semua.
ini agak ke kanan ya, mau digeser ke kiri. Kemudian clear ini berfungsi untuk menghapus setelah kita isi. Ini berfungsi untuk menghapus. Nah, kemudian kita bisa isi ulang seperti itu. Untuk langkah-langkahnya ada di scriptnya. Di scriptnya itu di unit 2. Nah, ini. Oh, ini juga ada fitur, belum ada fitur tambahan jika kita mengetik yang tes tadi. Kita run dulu, ingin melihatnya nih, belum ada fitur tambahan seperti itu. Kayak sini sudah tadi exit-nya. Jadi seperti itu saja untuk tugas 3-nya. Adalah main menu untuk menampilkan beberapa program atau form. Baik, kita ke tugas selanjutnya, tugas 4. Tugas 4 ini menjelaskan mengenai konversi data. Baik, di sini sudah terbuka untuk formnya. Nah, di tugas 4 ini menjelaskan tentang bisa juga perhitungan, ada juga perhitungannya, dan perkembangan dari tugas ketiga seperti itu. Kita coba jalankan dulu untuk mengetahui bagaimana fungsi programnya. Masukkan nama, alamat, pangkep, kemudian pilih jenis kelamin laki-laki, kemudian Islam. Nah, di sini fungsi utamanya tugas keempat adalah untuk mengetahui bagaimana hasil tes wawancara tertulis dan praktek. Ini contoh saja ya. Misalkan nilainya itu 80, 90, dan 100. Nah, apabila kita mengklik kirim, itu nanti datanya yang di atas ini akan berpindah ke sini. Kemudian untuk nilainya itu akan terakumulasi. Sudah ada perhitungannya tersendiri. Nilai hasil tes B itu merupakan rata-rata. Ini dijumlahkan kemudian dibagi 3, kemudian hasil tes ini untuk wawancara tersendiri 50%, yang selanjutnya itu 25%, 25%. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Nah, tombol ulang di sini berfungsi untuk kayak seperti tugas ketiga tadi ada clear. Di sini ulang. Ulang itu maksudnya kembali dikosongkan lagi. Seperti itu. Untuk mengetahui scriptnya kita close dulu. Untuk scriptnya tersendiri di sini bagaimana kita mengetahui untuk perhitungannya tadi. Nah, di sini ada prosedur, button klik. Kita tuliskan dulu variabelnya supaya bisa terbaca di beginnya nanti atau di programnya nanti. Kalau misalkan ini tidak ditulis, maka nanti di sini akan tidak terbaca apa itu NW, apa itu NT, apa itu NP. Padahal itu adalah nilai sini. Makanya kita masukkan ke variabel. Variabel itu nilai. Kemudian bagaimana untuk tes B-nya tadi? Hasilnya seperti yang saya bilang, ketiga data tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 3. Kemudian untuk tes nilai hasil tes itu 50% untuk tes wawancara, 25% untuk tes tertulis, dan 25% lainnya untuk tes praktek. Jadi seperti itu. Nanti akan dimunculkan setelah terakumulasi di sistem, kemudian akan muncul hasilnya di sini. Jadi untuk kalau misalkan pengaplikasiannya nanti akan lebih mudah untuk membantu menangani form penerimaan mahasiswa nanti seperti itu. Saya kira itu untuk tugas keempat. Saya close saja.
Kemudian kita ke tugas 5.